itu mengatakan bahwa tidak boleh bagi kita untuk menyembah sesuatu yang sudah dianggap menyerupai Tuhan. Jadi itu berarti apa yang saya lakukan selama ini seolah saya menyembah kayu yang dijadikan atau diagung-agungkan sebagai Tuhan. Nah, itu sudah membuat beberapa keraguan di dalam hati saya dan membuat saya meragukan agama saya yang sebelumnya. Namun karena saya tidak mempunyai keberanian, karena masih berstatus waktu itu masih kelas 3 SMP, jadi saya belum berani untuk membuat keputusan sampai saya harus meyakini bahwa Islam agama yang paling benar. Sampai sebelum saya mualaf, saya sangat aktif, bahkan 1 minggu sebelum saya mualaf saya masih mengurus organisasi tersebut, karena saya rasa organisasi tersebutlah yang telah membuat saya semakin yakin dengan agama saya yang sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, di sini nama saya Julius Bani atau yang dikenal dengan Muhammad Iksan. Jadi saya adalah seorang mualaf. Saya berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya itu di Kecamatan Puring Kencana yang merupakan kecamatan paling terakhir di daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Hampir 100% di daerah tempat saya tinggal itu semuanya non-muslim. Jadi ketika saya SMP, saya dimasukkan di asrama oleh kedua orang tua saya, yaitu saya dimasukkan di asrama pastoran. Asrama pastoran ini namanya itu, jadi dari namanya saja kita sudah tahu bahwa di sini adalah asrama khusus orang-orang yang ingin belajar agama non-Islam. Ketika saya belajar di asrama tersebut, sudah pasti yang saya dapatkan adalah pelajaran-pelajaran tentang agama, dari seperti akidah sampai yang berhubungan dengan kehidupan kita, mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Nah, seperti yang kita ketahui ketika saya di asrama, banyak hal yang terjadi, yaitu terutama untuk mendalami kitab-kitab yang agama saya yakini. Nah, di situ saya mendapatkan pelajaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang orang tua saya yakini. Begitu juga yang saya ketahui bahwa agama selain agama saya adalah agama yang salah. Walaupun menurut pendapat saya bahwasannya semua agama itu mengajarkan pengajaran yang baik. Namun tetap saja bagi saya waktu itu agama saya lah agama yang paling benar. Nah, ketika saya sudah terpengaruhi oleh pengetahuan sedemikian rupa, hal itu membuat saya sangat menyayangi agama saya yang sebelumnya. Apalagi ketika saya harus mendalami dan mempelajari lebih dalam apa yang berhubungan dengan keyakinan dengan orang tua saya. Bahkan dengan mereka yang sangat mensupport saya, membuat saya semakin bersemangat ketika saya mendalami apa yang harusnya saya lakukan gitu. Nah, ketika saya belajar tentang agama ini, ada beberapa hal yang mulai ganjil, terasa ganjil, sehingga saya mulai bertanya-tanya tentang keraguan saya itu sudah sejak saya kelas 3 SMP. Tepatnya ketika saya masih berada di asrama tersebut. Nah, salah satunya itu di mana terdapat ayat yang menyatakan bahwa di dalam kitab agama saya yang sebelumnya terdapat ayat yang mengatakan bahwa jangan pernah kamu menyembah sesuatu yang menyerupai aku. Lebih tepatnya itu seperti janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga janganlah kamu tempatkan itu di tempatmu untuk kamu menyembahnya. Itu kurang lebih seperti itu ayatnya berbunyi. Nah, ketika itu keraguan di dalam hati saya mulai muncul. Kok bisa gitu agama saya menyembah sesuatu yang ada bentuknya? Berarti itu sudah bertentangan dengan salah satu ayat di dalam kitab agama yang saya yakini sebelumnya. Ayat itu terdapat di dalam surah Imamat pasal 26 ayat 1.
tepatnya Imamat pasal 26 ayat 1. Itu mengatakan bahwa tidak boleh bagi kita untuk menyembah sesuatu yang sudah dianggap menyerupai Tuhan. Jadi itu berarti apa yang saya lakukan selama ini seolah saya menyembah kayu yang dijadikan atau diagung-agungkan sebagai Tuhan. Nah, itu sudah membuat beberapa keraguan di dalam hati saya dan membuat saya meragukan agama saya yang sebelumnya. Namun, karena saya tidak mempunyai keberanian, karena masih berstatus waktu itu masih kelas 3 SMP, jadi saya belum berani untuk membuat keputusan sampai saya harus meyakini bahwa Islam agama yang paling benar. Semua itu berjalan setelah saya masuk SMA. Saya tidak langsung memeluk agama Islam, namun ada beberapa proses atau tahapan yang saya dapatkan, yang saya rasakan ketika hal itu berlangsung. Nah, ketika saya masuk SMA, saya pindah ke ibu kota, tepatnya di Kabupaten Kapuasulunya, di kabupaten kotanya. Nah, di sini saya masuk SMA negeri dan di situ mayoritas beragama Islam, sehingga orang-orang yang menjadi teman-teman saya pun beragama Islam juga. Namun meskipun demikian, tidak ada satupun yang menarik atau menarik saya untuk memeluk agama Islam. Semuanya di luar dari itu. Nah, saya masih tetap fokus pada kegiatan-kegiatan di agama saya sebelumnya, belajar tentang kitabnya, dan juga bergabung dengan organisasi atau sebuah lembaga yang mengajarkan kita untuk mendalami agama saya yang sebelumnya. Dan saya memang bergabung dengan orang-orang itu, tepatnya itu yang dikenal dengan orang muda. Nah, di situ sekumpulan orang muda saling bekerja sama, saling bantu-membantu, saling melengkapi untuk diskusi atau sharing tentang agama saya yang sebelumnya. Nah, setiap malam minggu saya selalu sisihkan waktu untuk bisa pergi ke tempat peribadatan hanya untuk bertemu dengan teman-teman yang dari organisasi tersebut. Sehingga saya salah satu orang yang dianggap mempunyai wawasan agama yang baik di sekolah saya, walaupun sebagai agama yang minoritas, namun saya diangkat sebagai ketua orang muda pada waktu itu. Karena itu tadi, guru agama saya yang sebelumnya meyakini bahwa saya mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain dalam memahami agama saya yang sebelumnya. Nah, dengan kepercayaan itu, saya benar-benar terlibat aktif di kegiatan orang muda tersebut, terutama untuk membangun sekolah kami itu terlihat gitu, bahwa meskipun sebagai minoritas, sekolah kami juga bisa berpartisipasi sebagaimana sekolah-sekolah lainnya yang menjadi mayoritas, yang terdapat mayoritas agama saya yang sebelumnya di tempat mereka. Nah, saya sebagai agama minoritas di sekolah saya juga ingin sekolah saya terlihat oleh mereka, sehingga saya memberanikan diri untuk berperan aktif di lingkungan orang muda tersebut. Nah, sampai sebelum saya mualaf, saya sangat aktif. Bahkan 1 minggu sebelum saya mualaf, saya masih mengurus organisasi tersebut, karena saya rasa organisasi tersebutlah yang telah membuat saya semakin yakin dengan agama saya yang sebelumnya. Jadi guru yang non-muslim ini seorang wanita, saya bertanya kepada dia, "Ibu, bolehkah saya bertanya?" "Ya, silakan," katanya. Nah, jadi saya langsung bertanya, "Bu, apakah Nabi ini bukan Tuhan dan di atas dia masih ada Tuhan atau Allah?" Nah, lebih tepatnya Allah dalam bahasa dalam agama saya yang sebelumnya menyebutnya sebagai Allah. Nah, jadi beliau menjawab pertanyaan saya, "Bukan," katanya. "Jadi ini adalah Tuhan," katanya, "dan tidak ada yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui dia," katanya. Itu adalah jawaban dari guru tersebut. "Tapi Bu," kata saya, "kan kok seperti tidak logis, bagaimana bisa Tuhan itu beranak dan diperanakkan? Padahal saya belum mengenal surah-surah di dalam Al-Quran." Namun pertanyaan itu tiba-tiba muncul karena sungguh tidak mungkin bahwa seorang Tuhan itu lahir dari rahim manusia gitu.